Jika kita membayangkan ada sebuah balapan yang hampir di setiap tikungannya selalu ditemani dengan kecelakaan fatal yang ada di depan mata. Dengan tidak adanya area run-off yang luas seperti di Formula One, tidak ada dinding safety barrier seperti di NASCAR, dan di banyak titik jika terjadi satu kesalahan kecil aja bisa membuat mobil terjun bebas ke lereng pegunungan. Ya, semua ini bukanlah cuma sebuah mimpi buruk ataupun hayalan, karena semua kengerian itu berada di balapan yang bernama Pikes Peak International Hill Climb, di mana balapan ini adalah salah satu balapan paling ekstrim di dunia yang telah digelar sejak tahun 1916. Dengan lintasan sepanjang hampir 20 km dengan total 156 tikungan, hal ini membuat para pembalap juga harus mengendarai mobil dari ketinggian sekitar 2.800 meter sampai dengan lebih dari 4.300 meter di atas permukaan laut. Dan semakin mendekati garis finish, semua kengerian balapan ini semakin besar juga, karena kandungan udara semakin tipis, tenaga mesin berkurang, konsentrasi pembalap diuji, sementara jurang selalu berada tepat di depan mata. Dan yang membuat balapan ini terasa semakin tidak masuk akal lagi adalah minimnya batasan modifikasi kendaraan atau bahkan bisa dikatakan tidak memiliki aturan. Di mana berbeda dengan banyak kejuaraan internasional yang memiliki regulasi teknis yang sangat ketat, Pikes Peak justru dikenal sebagai ajang yang memiliki kebebasan besar kepada para peserta untuk mengembangkan mobil tercepat yang mampu menaklukkan gunung. Yang mana selama kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan penyelenggara, para insinyur bebas bereksperimen dengan teknologi aerodinamika, tenaga mesin, sistem penggerak sampai dengan material ringan. Akibatnya lahirlah mobil-mobil balap dengan performa luar biasa yang melesat di jalan pegunungan sempit tanpa pagar pembatas di sebagian besar lintasannya, seperti Volkswagen IDR ataupun legenda klasik yang dimiliki oleh Suzuki Escudo Pikes Peak. Dan karena minimnya aturan tentang mobil dan juga bahayanya trek balap dari Pikes Peak ini, dalam sejarahnya, balapan Pikes Peak ini sudah berkali-kali menunjukkan betapa tipisnya batasan antara kemenangan dan tragedi. Sebagai contoh, pada tahun 2012, seorang pembalap yang bernama Jeremy Foley mengalami kecelakaan mengerikan di tikungan The Devil's Playground, yang mana mobil Mitsubishi Lancer Evolution miliknya keluar jalur, terjun ke lereng, lalu terguling berkali-kali sebelum akhirnya berhenti jauh di bawah lintasan. Tapi untungnya karena ada konstruksi mobil balap modern seperti roll cage, sabuk pengaman 6 titik, dan juga perlengkapan keselamatan lainnya, Foley bisa selamat hanya dengan luka ringan. Dan di tahun sebelumnya, seorang pembalap yang bernama Bobby Register juga mengalami kecelakaan di area pegunungan yang hampir sama. Untungnya, di kecelakaan itu, Bobby masih diberi keselamatan dalam kecelakaan tersebut, yang ngebuat ketika setelah kecelakaan itu terjadi, Bobby langsung memutuskan untuk pensiun dari dunia balap Pikes Peak ini. Tapi selain tragedi dari kedua pembalap yang selamat itu, ada sebuah tragedi yang paling menyedihkan terjadi pada tahun 2019, di mana ada seorang pembalap yang bernama Carlin Dunn. Dia adalah seorang juara bertahan kelas motor sekaligus salah satu pembalap paling berpengalaman di Pikes Peak. Sayangnya, dia akhirnya mengalami kecelakaan fatal hanya beberapa tikungan sebelum garis finish, di mana dia kehilangan medali di bagian akhir lintasan dan terjatuh ke jurang. Di saat itu juga dia langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan karena hal ini, peristiwa ini langsung mengguncang dunia motorsport dan menjadi salah satu alasan utama mengapa sejak saat itu, kelas sepeda motor tidak lagi dipertandingkan dalam Pikes Peak International Hill Climb. Tapi ketika kita sudah melihat semua fakta dari balapan ini, muncul sebuah pertanyaan yang sulit dihindari. Bagaimana mungkin sebuah balapan dengan jurang di setiap sisi jalan, kendaraan berforma ekstrim tanpa batas, dan juga dengan adanya sejarah kecelakaan yang begitu mengerikan, balapan Pikes Peak masih diizinkan berlangsung sampai dengan saat ini? Apakah balapan ini layak untuk bisa dikategorikan balapan yang legal? Jadi sebenarnya untuk pemerintah Colorado dan otoritas setempat yang sudah mengetahui tentang balapan ini sangat berbahaya. Mereka semua sudah mengakui kalau olahraga ini memang memiliki resiko yang sangat besar. Tapi yang membuatnya tetap diperbolehkan untuk diselenggarakan karena adanya sebuah perjanjian tentang seluruh resiko tersebut dikelola melalui regulasi, prosedur keselamatan, dan juga persyaratan hukum yang sangat ketat. Di mana selama penyelenggara mampu memenuhi seluruh standar yang telah ditentukan, izin penyelenggaraan dapat terus diberikan setiap tahunnya. Dan konsep seperti ini sebenarnya juga diterapkan pada berbagai ajang motorsport lain seperti Formula One, World Rally Championship, Baja 1000 sampai dengan Isle of Man TT. Karena menurut pemerintah setempat, di ajang balap motorsport tidak ada satupun balapan yang benar-benar bebas resiko. Dan hal itu membuat penilaian pemerintah setempat tentang balapan ini bukan lagi cuma soal apakah kecelakaan bisa dihilangkan sepenuhnya, melainkan apakah seluruh resiko tersebut telah diminimalkan dengan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan salah satu alasan terbesar mengapa Pikes Peak masih legal adalah karena penyelenggara menerapkan manajemen risiko yang sangat ketat buat para pembalapnya, yang artinya setiap potensi bahaya harus diidentifikasikan, dianalisis, dan lainnya. Karena itulah persiapan Pikes Peak sebenarnya dimulai jauh sebelum hari balapan, di mana jalan sepanjang hampir 20 km akan diperiksa berkali-kali. Permukaan aspal dicek untuk memastikan tidak ada kerusakan yang dapat membahayakan pembalap. Kondisi cuaca terus dipantau karena perubahan temperatur di pegunungan Rocky dapat terjadi dalam hitungan menit. Bahkan jika terjadi kabut, hujan, angin kencang, atau ancaman badai, sesi latihan maupun balapan Pikes Peak ini akan dihentikan sementara untuk mengurangi resiko kecelakaan buat para pembalap.
Namun gak sampai di situ aja, karena keselamatan tidak hanya bergantung pada kondisi lintasan, faktor manusia juga justru menjadi perhatian utama untuk keselamatan Pikes Peak ini. Di mana berbeda dengan anggapan banyak orang, tidak sembarang pembalap dapat mendaftar lalu langsung mengikuti Pikes Peak International Hill Climb, karena PPIHC memiliki proses seleksi peserta yang cukup ketat, di mana setiap pembalap harus mengajukan aplikasi kepada panitia, lengkap dengan rekam jejak balap yang menunjukkan kalau mereka memang memiliki pengalaman mengendalikan kendaraan berperforma tinggi. Dan dengan data yang ada, komite penyelenggara kemudian akan mengevaluasi pengalaman tersebut sebelum memberikan persetujuan. Dengan demikian artinya seseorang yang baru belajar balap atau hanya memiliki pengalaman mengemudi di jalan raya hampir dipastikan tidak akan diterima di balapan ini. Prioritas akan diberikan kepada pembalap profesional maupun pembalap amatir. Dan karena hal itu, banyak peserta Pikes Peak berasal dari ajang rally nasional maupun internasional, hill climb, road racing, drifting profesional, bahkan kejuaraan FIA. Dan langkah ini dinilai sangat penting, karena karakter lintasan Pikes Peak jauh berbeda dibandingkan dengan lintasan sirkuit biasa. Karena pembalap tidak hanya harus menghafal 156 tikungan, tetapi juga memahami perubahan elevasi yang mencapai sekitar 1.400 meter, di mana setiap tikungan memiliki karakter yang berbeda, dengan tingkat grip yang berubah mengikuti suhu permukaan jalan dan juga kondisi cuaca di pegunungan. Dan selain kemampuan mengemudi, pembalap juga harus mampu beradaptasi dengan udara tipis di ketinggian lebih dari 4.000 meter, di mana pada ketinggian tersebut kadar oksigen jauh lebih rendah dibandingkan dengan permukaan yang lebih rata dengan permukaan laut. Dan di kondisi seperti ini, konsentrasi dari pembalap dapat menurun, tubuh lebih cepat lelah, bahkan reaksi pengemudi bisa melambat apabila tidak memiliki kondisi fisik yang baik. Oleh karena itu, pengalaman dan kesiapan fisik menjadi bagian penting dalam proses seleksi peserta. Setelah pembalap dinyatakan lolos, tantangan berikutnya adalah memastikan kendaraan mereka memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Lalu walaupun banyak orang yang mengira Pikes Peak tidak memiliki aturan modifikasi sama sekali karena mobil balapnya akan terlihat memiliki bentuk sangat aneh ataupun tidak masuk akal, tapi anggapan tersebut sebenarnya kurang tepat. Karena walaupun pengembangan performa kendaraan Pikes Peak ini akan lebih bebas dan liar dibandingkan banyak kejuaraan lain, namun kebebasan tersebut sama sekali tidak berlaku untuk aspek keselamatan. Karena sebelum diperbolehkan turun ke lintasan, setiap mobil wajib menjalani inspeksi teknis yang sangat rinci. Seperti roll cage yang harus memenuhi standar balap yang memang mampu melindungi kabin apabila kendaraan terguling berkali-kali. Selain dari itu, mobil juga harus memiliki kursi balap khusus yang dirancang untuk menyerap sebagian energi benturan. Dan sistem pemadam kebakaran otomatis juga diwajibkan supaya api dapat segera dipadamkan apabila terjadi kebocoran bahan bakar setelah kecelakaan. Tapi yang lebih menarik di sini adalah selain balapan ini bisa tetap legal diselenggarakan karena adanya manajemen risiko keselamatan yang selalu diutamakan, faktanya balapan Pikes Peak ini tetap dilegalkan karena balapan ini bukanlah sekedar balapan semata. Di mana selain dimanfaatkan oleh industri otomotif, karakter ekstrim Pikes Peak sebenarnya juga dijadikan salah satu laboratorium riset militer dan industri otomotif Amerika, di mana data tentang performa rem kendaraan yang bekerja sangat berat, daya tahan material terhadap beban tinggi, dan juga perilaku mesin di dataran tinggi memiliki nilai yang besar buat para pengembangan standar keselamatan kendaraan. Tapi meskipun demikian, alasan terbesar mengapa balapan ini tetap bertahan dan legal sampai dengan saat ini sebenarnya tidak bisa dilepas dari faktor yang sedikit kontroversial, yaitu daya tarik bahaya itu sendiri. Di mana dalam dunia olahraga, penonton tentu aja akan datang untuk menyaksikan siapa yang menjadi juara. Namun dalam dunia motorsport, ada faktor psikologis lain yang sulit dihilangkan, yaitu sebagian besar penonton juga datang untuk menyaksikan bagaimana pembalap menghadapi batas kemampuan manusia dan mesin. Di mana ketika mobil melaju hanya beberapa sentimeter dari bibir jurang dan kecepatan lebih dari 160 km/jam, ketegangan itulah yang membuat jutaan orang terus mengikuti Pikes Peak dari tahun ke tahun. Ya walaupun pihak penyelenggara tentu tidak pernah menjadikan kecelakaan sebagai daya tarik utama, justru sebaliknya setiap kecelakaan adalah kegagalan yang ingin mereka hindari. Namun ironisnya, para penyelenggara juga memahami kalau karakter lintasan yang sangat menantang merupakan identitas Pikes Peak yang tidak bisa dihilangkan. Dan jika seluruh trek balap akan dibuat semakin aman, seperti jurang dipagari, tikungan diperlebar, dan tingkat kesulitan dikurangi secara drastis, otomatis balapan ini akan kehilangan keunikannya sebagai salah satu hill climb paling legendaris. Jadi pada akhirnya Pikes Peak International Hill Climb tetap legal bukan karena balapan ini dianggap aman, melainkan karena setiap risikonya dikelola dengan sangat serius. Selama lebih dari 100 tahun, setiap kecelakaan menjadi pelajaran untuk memperketat regulasi, meningkatkan teknologi keselamatan, dan menyempurnakan prosedur keselamatan. Di balik jurang yang lebar dan tikungan tanpa ampun, terdapat sistem hukum, standar teknis, dan juga manajemen risiko yang telah dievaluasi. Dan karena hal itu, Pikes Peak membuktikan kalau dalam dunia motorsport, bahaya memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Namun dengan aturan yang tepat, resiko tersebut dapat dikelola tanpa menghilangkan jiwa dari balapan paling legendaris di dunia. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.